ngebanting orang pernah waktu di Korea, Jenny banting, terus yang dari Vietnam tuh lehernya sempat. Pertama kali naik pesawat itu ya karena dari atlet, dan itu suatu kebanggaan bisa menjadi timnas mengikuti event internasional. Pernah merasakan namanya mendapat bonus itu sampai 750 juta. Masih 300 juta. Berprestasi hidup menjadi lebih baik. Di hadapan saya ada 2 orang serikandi laut yang berprestasi di bidang internasional dan baru-baru ini dipanggil oleh Panglima TNI untuk menerima penghargaan pada saat rapat pimpinan TNI. Dan mereka juga menjadi tamu khusus Kepala Staf Angkatan Laut. Luar biasa. Ya, saya sudah bersama Serda Ayuning Tikaf Fihari dan Serda Jenny Elvis Kause. Nah, kita mau ke Tikaf dulu nih. Boleh diceritakan bidang olahraga yang kamu tekuni? Awalnya saya memulai ikut dayung itu coba-coba sebenarnya. Di umur 12 tahun, kemudian ternyata saya ada bakat di dalam latihan tiap hari. Kemudian saya mengikuti tes dan alhamdulillah bisa masuk ke daftar nama Provinsi DKI Jakarta dan resmi menjadi atlet DKI Jakarta di cabang olahraga dayung. Nah, itu berawal dari sekolah gitu? Kebetulan bukan, Kak. Ikut klub? Ya, klub. Jadi awal mulanya pertandingannya di daerah, ke Jurda? Ya, awal mulanya ke Jurda dan kemudian bagus, akhirnya bisa sampai pelatnas juga. Oke, dan sekarang sedang pemusatan latihan untuk SEA Games di Kamboja ya? Iya, betul. Oke, kita tahan dulu di Tikaf, kita ke Jenny nih. Oke, Jenny, ceritakan bidang olahraga apa yang ditekuni? Ya, kalau untuk Jenny bidang olahraganya pencak silat, kelas C putri, beratnya 51,55 kg. Awal Jenny kenal silat itu pas kelas 1 SMP. Nah, di sekolah itu kan ada ekskul. Terus untuk olahraganya setiap siswa tuh diberikan kesempatan untuk memilih setiap cabur yang dia suka. Jadi waktu itu Jenny waktu SD pernah basicnya di karate. Nah, pas waktu masuk SMP ada ekskul pencak silat, boleh dicoba-coba gitu. Akhirnya? Dicoba, terus akhirnya puji Tuhan sampai sekarang bisa bawa nama NTT, bisa bawa nama Indonesia, terus untuk sekarang lagi mau fokus ke SEA Games. Oke, jadi sama-sama pemusatan untuk SEA Games Kamboja di Mei 2023. Nah, ini juga yang menjadi latar belakang 2 teman saya ini dipanggil secara khusus ya oleh pimpinan TNI karena mereka nih sudah bolak-balik ke luar negeri. Wah, ini tentunya membuat iri anak-anak muda sekarang ya, dari olahraga yang ditekuni terus bisa bolak-balik ke luar negeri dengan mudahnya, sedangkan orang-orang sekarang itu untuk ke luar negeri harus mengumpulkan uang lumayan lama, sedangkan kalian harus menabung diundang ya ke luar negeri. Nah, cerita dulu nih, ini menarik nih. Kalau Tikap nih, pertandingan yang sudah digelar di internasional apa aja? Pertama kali saya mengikuti kejuaraan internasional tradisional boat race di Cina pada tahun 2017. Kemudian ada SEA Games, Ini SEA Games yang di mana ini? SEA Games pertama di Singapura 2019. Kemudian ada kejuaraan dunia di Pattaya pada tahun 2019. Kemudian SEA Games kedua ada di 2019 di Filipina. Kemudian untuk yang terakhir di Thailand, internasional ASEAN boat race juga. Dan itu dapat medali 6 emas. Ini yang terakhir yang membuat Tikaf sampai diundang ya, sekaligus 6 ya, medali emas di Thailand ya. Oke. Nah, kalau Jenny, pertandingan internasional apa yang sudah pernah diikuti? Awalnya Jenny mengikuti waktu itu 2019 Belgium Open, Belgia juara 1, terus Korea Open
juara 1. Sebelum mengikuti SEA Games, ikut SEA Games dulu. Itu pra SEA Games juara 1, SEA Games Filipina juara 2, terus kemarin 2022 ke Jurdun Malaysia juara 1. Nah, ini yang ke Melaka Malaysia kemarin, yang World Championship ini yang Jenny juga yang diundang sampai ke Panglima TNI ya, luar biasa prestasinya. Nah, nih boleh cerita dong untuk penonton kita nih, gimana sih ke luar negeri itu pengalaman apa yang tidak bisa kalian lupakan, Tikap? Kalau saya sih naik pesawatnya ya, karena kan mungkin dulu bukan dari keluarga yang bisa untuk beli tiket pesawat. Jadi kayak pertama kali naik pesawat itu ya karena dari atlet, dan itu suatu kebanggaan bisa menjadi timnas mengikuti event internasional. Terus untuk kesan-kesannya di luar negeri, mungkin kayak kita bisa ngerasain namanya hotel bintang 5. Wow. Terus kita jadi atlet dikawal sama dari berangkat ke bandara sampai nyampe di sana kita diterima dengan baik. Iya, karena kalian diperlakukan. kan tamu Iya, ya. Oke, wah, luar biasa. Terus punya sahabat di luar negeri? Ada Ada. Masih keep contact? masih Bisa dihubungi? bisa. Dicoba? Boleh. Siapa itu, boleh diperkenalkan? Tapi dia kayaknya kurang bahasa Inggrisnya karena dia orang Thailand. Nah, terus bagaimana kalian berkomunikasi? Mungkin dia translate dulu Oh, pakai dari aplikasi. DM Instagram. Oke. Nanti mungkin bisa diperlihatkan kepada penonton kita chat kalian seperti apa Oh, ya. iya, Nanti ya, boleh ya. Boleh. Kan tidak ada rahasia Tidak kan? ada. Oke. Kita ke Jenny nih. Jen, gimana Jen? Kamu keluar negeri, apa saja pengalaman yang kamu rasakan? Ya, pengalamannya ya mungkin bisa keluar negeri tanpa biaya sendiri, terus punya pengalaman baru, punya cerita untuk mungkin untuk ke orang tua, ke keluarga, ke teman-teman, terus sama bisa kenal sama teman-teman dari luar. Sama seperti Tikaf juga Ya. punya sahabat ya di sana ya. Dari mana boleh dikenalkan dong? Kalau Jenny dari Thailand sama Singapura, Wow, banyak ya. Semuanya atlet pencaksilat. pencaksilat. Mau tanya tentang dukungan keluarga untuk kalian di dalam berprestasi ini, bagaimana peranan keluarga di dalam mendukung prestasi kalian? Kalau Tikaf bagaimana? Kalau saya alhamdulillah sih keluarga dukung. Karena memang keluarga tidak ada ikatan atau yang lu harus jadi ini, lu harus jadi itu, enggak. Jadi awal mulanya juga sebenarnya sih untuk ikut dayung kurang diminati karena dari awal cita-citanya jadi pramugari gitu. Oh, oke. Takut panas-panasan gitu kan. Iya. Jadi saya tidak menyukai apa yang tidak saya sukai gitu. Wah, ini Belajar. sebuah tantangan berarti ya. Terus bagaimana Tikaf menaklukkan hal yang tidak disukai menjadi berprestasi? Ini kan bagaimana Tikaf menaklukkan tantangan yang tidak disukai malah menjadi berprestasi nih? Kalau itu kayaknya ini deh umum kayaknya ya, karena motivasinya di situ banyak teman satu, udah gitu satu lagi ya kayak kita suka nih sama orang, jadi buat motivasi, jadi latihan di sini tuh semangat gitu loh. Kamu lagi menyenangi seseorang? Iya waktu itu. Boleh cerita siapa? Aduh, ada gitu. Nanti orangnya kepedean lagi. Ya barangkali kan kamu dengan podcast ini dan ditayangkan ternyata dia lihat ya malah jadi tuh. Tapi orangnya udah nikah tuh Kak. Waduh. Tapi kamu tidak maksudnya meskipun sudah ditinggal menikah tidak menyurutkan langkah untuk tetap latihan ya. Tetap tidak menjadi satu halangan. Nah, ini dapat satu keyword nih. Ternyata berprestasi itu harus ada penariknya ya. Iya, Salah betul. satunya cowok ternyata nih ya buat adik-adik tadi. Kalau Mungkin Jenny beda-beda gimana, ya. Jen? Jen, kamu juga begitu nggak Jen? Tidak, kalau Jenny Tidak. yang motivasi. Bohong ya kelihatannya. Bohong. Bohong banget. Kalau kamu gimana? Tapi teman itu atau lingkungan surroundingmu itu memang mempengaruhi juga ya? Mungkin Jenny dari ini dukungan orang tua ya. Kalau papa sama mama tuh sangat-sangat support untuk kebaikan anak-anaknya tuh pasti didukung. Terus mungkin dari keinginan Jenny sendiri juga hobi, karena Jenny kan orangnya senang sekali kalau untuk berolahraga, apalagi di bidang dunia bela diri. Itu kan olahraga keras ya. Kok kamu tertarik ya? Seru aja. Seru. Banting-banting orang gitu seru ya.
Wow, ekstrim nih. Ih, kamu Jadi nggak takut takut. nanti cowok-cowok pada takut sama kamu? Sebenarnya kadang tuh kalau Jenny pertandingan ya Kak. Kalau banting orang pernah waktu di Korea Jenny banting, terus yang dari Vietnam tuh lehernya sempat ini, terus cuman 2 babak kan. Sudah KO? Ya terus Wow. pulang Jenny tuh berdoa, Tuhan semoga kalau bertanding Jenny jangan seperti itu Tuhan. Karena kejadian itu bukan disengaja ya Tuhan. Tuh, ini kan gitu. pertandingan ya. Iya. Wah, luar biasa, Jen. Jen, tapi kamu tidak ada kekhawatiran ya kalau cowok-cowok takut sama kamu ya? Ya kalau mungkin cowok-cowok yang takut ya, kalau Jenny ya seperti biasa kalau berteman sama orang. Biasanya kan kalau orang melihat Jenny posisi seorang Jenny tuh kayak sepertinya kayaknya orangnya sombong, terus keras ya. Sebenarnya tidak, malah Jenny tuh tipe kalau orang yang kayak cepat luluh juga kalau sama orang tuh. Seperti Iya. apa itu? Luluhnya gimana? Kalau ngelihat orang yang ini ya lagi kesusahan tuh ya, terus sama seseorang yang buat salah sama Jenny itu biar semarah-marahnya Jenny, tapi kalau udah minta maaf itu pasti udah Sudah langsung dilupakan luluh, saja ya. sudah. Mulia sekali hatinya. Jadi di balik sosok pencak silat, pemenang internasional berbagai event, ternyata hatinya lembut banget. Wah, so sweet banget. Jadi itu cowok-cowok ya, jangan takut sama Jenny. Sumpah deh, orangnya ternyata baik banget dan lembut banget. Nah, ini saya mau tanya nih, ini latihan nih tiap hari nih dari pagi, siang, malam. Ini liburnya ada nggak sih? Tika pada liburnya nggak? Untuk saya liburnya kebetulan menyedihkan. Karena apa ya? Karena kita nggak bisa merasakan masa-masa yang bisa libur Sabtu Minggu weekend kayak teman-teman yang lain. Karena hari Minggu pun kita masih latihan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis itu masih latihan pagi sama siang. Sorenya baru kita off. Jumat, Sabtu, Minggu pagi sama siang latihan, hanya sorenya yang off minggunya tuh. Baru ke Senin yang full itu yang lumayan. Dan itu pun digunakan untuk dinas, kata pelatih tuh. Kalian yang punya pekerjaan kalau bisa setor muka atau bisalah kalian biar orang kantor tuh kenal kalau oh ini nih orang kantor gitu. Ya, jadi di kantor sehari-harinya bertugas apa ini? Di bagian agenda arsip rahasia, Oke, di bagian keuangan ya. bagian keuangan. Jadi kalau tidak latihan tetap bekerja. Iya betul. Balance ya. Iya Kak. Oke. Ya, kita ke Jenny. Nah, Jen, gimana Jen? Kamu kerja di mana, Jen? Kalau Jenny di Urjasrek, Urusminlok, tapi bisa berbagai tempat juga sih karena di Lanal anggotanya terbatas, jadi bisa ke set juga ya, terus pokoknya semuanya harus bisa. Jaga penjagaan juga bisa. Oh ya? Iya. Iya. Karena emang kowalnya cuma bertiga, perwiranya 1, bintaranya 2. Jadi kalau anggotanya ditempatkan ke posal-posal, kekurangan anggota ya kowal harus turun. Jadi kamu jadi bintara jaga juga di Iya, Lanal bintara jaga, Maumere. ya. Oke, nah kalau latihan nih, latihan full time ya? Kalau untuk pelatnas sekarang full, tapi kalau lagi dinas biasanya ambil jam sore pas sudah pulang dinas. Oh gitu. Atau tidak malam hari pas komandannya udah pulang. Capek nggak sih? Sebenarnya capek, tapi kan kalau menghasilkan duit. Oh oke. Nggak munafik Saya ya, kita dapat nggak lagi munafik nih ya, ya. tidak munafik. Kalau ada cuan, kenapa enggak gitu ya? Ya, kalau Iya, ada cuan. Tapi luar biasa loh anak-anak muda ini ya, keluar negeri sudah menghasilkan ya, punya banyak teman dan bekerja juga sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Apa sih yang kalian gak punya? Nah, Jen, kamu sudah dapat apa aja nih? Sudah beli apa aja dari prestasi-prestasi yang kamu dapat itu? Kalau untuk Jenny, puji Tuhan rumah untuk adik bisa tinggal sambil kuliah Di mana? di Kupang. Oh ya, adikmu kuliah? Ya, Oke. kuliah. Terus untuk uang sakunya adik, terus uang kuliahnya biasanya bagi 2 sama orang tua. Oh ngasih orang tua juga. Iya, sama orang tua juga, terus sama beli kendaraan buat adik sama abang. Wah luar biasa, Ya puji mulia Tuhan. sekali. Nah kalau Tikaf nih, Kalau saya kebetulan alhamdulillah sudah pertama sih beli mobil untuk keperluan bolak-balik. mobilitas ya. Iya. Terus alhamdulillah beli rumah, terus kebeli tanah juga, terus bisa membelikan orang tua apa aja yang dia mau gitu. Iya, jangan lupa sedekah ya. Iya betul. Luar biasa ya. Nah,
Kalau di sela-sela kesibukan kalian itu punya waktu nggak sih untuk me time? Pasti ada dong. Ya, nah apa nih hobinya nih selain latihan, latihan apa nih? Kayaknya sama deh Kak, sama cewek-cewek pada umumnya. Apa itu? Ya shopping, makan ya Kak. Waduh, anak remaja banget ya. Iya, Nah, kamu kan suka belanja apa nih? biasanya sih kayak baju sport, Oke, oh untuk sepatu. perlengkapan ya. Iya, paling ke perlengkapan olahraga lagi ujung-ujungnya. Iya sih ya, tapi ya kalian bekerja keras tapi bisa membelanjai diri sendiri tidak minta orang tua itu ya sudah Iya, suatu luar biasa ya, kebanggaan iya. ya. Iya betul. Kalau keluar negeri jalan-jalannya apa ini? Kalau lagi bisa jalan-jalan sih ya paling nyari baju, oleh-oleh gitu. Merchandise dari Iya. negara-negara ya. Iya gitu. Nah, Jen, gimana Jen? Kamu me time-nya apa? Kalau Jenny kan lebih ke hobinya tidur ya, tapi Capek ya. iya capek latihan. Tapi untuk pencak silat biasanya hari Rabu, waktu restnya tuh hari Rabu sore sama hari Sabtu Minggu. Sabtu sore sama Minggu tuh full time rest. Itu biasanya kalau Jenny lihat ada kekurangan kayak oh sepatu ini kayaknya sudah tidak layak untuk lari. Nah itu sekalian belanja pakaian-pakaian olahraga, itu baru sekalian nonton, makan, terus main-main game gitu. Cuman gitu. Ya apapun yang bisa menyenangkan Iya. di sela-sela pemusatan Iya. latihan ya. Nah, mungkin ada pesan buat anak-anak muda nih ya. Kalian ini kan remaja, Tika umurnya berapa? 25. 25. Jenny, Dua-dua mau 22 jalan masih ke sangat tengah. muda sekali, tapi kalian sudah dapat apapun yang mau kalian mau, keluar negeri, undangan, prestasi sudah seabrek, mungkin ada ratusan kali ya medalinya ya. Ya. Udah banyak. Waduh luar biasa. Nah, ada pesan nggak buat anak-anak muda sekarang? Untuk anak-anak muda, sebenarnya apapun yang kalian inginkan, ingin wujudkan itu sebenarnya bisa digapai dengan mudah. Asalkan dengan keyakinan masing-masing dan niat intinya. Kayak kita mau apa, ya kita harus jalanin apapun prosesnya. Ya, saya setuju tuh sama Tikap. Jadi harus gali kemampuannya, asah terus hingga sampai berprestasi, betul ya? Iya, betul. Luar biasa. Nah, kalau Jenny, Jen, ada pesan nggak Jen? Kalau untuk Jenny ya mungkin pesannya Jenny mungkin dididik dari orang tua tuh sudah harus bekerja keras mandiri ya. Jadi Jenny kalau untuk sekarang Jenny tuh merasa kalau berjuang tuh kita harus bersama Tuhan. Entah itu agamanya apa ya. Untuk Jenny tinggal di lingkungan yang mayoritasnya muslim ya. Tapi Jenny senang banget sama teman-temannya Jenny yang orangnya sangat-sangat toleransi beragama. Terus iya saling support gitu. Terus Jenny sering support sama teman-teman kan yang kadang kayak Kak Jen pengen dong kayak Kak Jen gitu, kayak bisa berprestasi. Jenny selalu bilang gini, Jenny selalu menceritakan pengalaman Jenny yang dimana berjuang sebenarnya tuh orang tua tuh hanya sebagai faktor pendukung. Yang menjadi teman sahabatnya kita tuh yaitu Tuhan. Ya Jenny merasakan banget itu tuh. Pada saat betul-betul Jenny jatuh terus dijatuhkan orang, itu benar-benar Jenny ngerasa kayak apa ya, punya hubungan satu arah gitu lah sama Tuhan. Jadi apa yang Jenny minta tuh pasti selalu dijawab sama Tuhan. Ya lebih ke ini, kalau kamu pengen sesuatu gitu kayak saya pengen jadi tentara, saya pengen punya rumah gitu. Libatkan Tuhan di dalamnya. Oke, iya. Kamu Selalu. punya pengalaman tidak mengenakan ya dengan hubungan persahabatan atau saat pertandingan? Lebih ke persahabatan. Oke, apa yang terjadi dengan sahabat kamu? Gak apa-apa, ceritakan saja. Aduh pengen nangis Oke, ya. kamu punya sahabat waktu apa ini? Bisa nggak dikit? Kalau mungkin karena apa ya? Aduh, Sahabatmu SMP, SMA? bukan sahabat juga sih, kayak lebih Jenny tuh mungkin jalani kan sepi ya. Karena butuh faktor-faktor pendukung. Kadang kalau tidak ada faktor pendukung dari orang tuh ya pasti ya cara satu-satunya ya faktor pendukungnya Tuhan. Kamu mengharapkan support system dalam latihan kamu dan itu teman kamu. Ternyata Karena Jenny tidak mau melibatkan orang tua. oke, baik. Jadi saat itu kamu punya sahabat, kamu andalkan sebagai support system kamu dalam pertandingan. Ternyata kamu keliru. Iya, apa yang terjadi saat itu? Ya mungkin balik lagi kayak
positive thinking, mungkin dia juga punya masalah hidup yang harus dia selesaikan. Ya sudah, Jenny lebih memilih kayak, oh ternyata dari semua titik permasalahan yang harus kita temukan jalan keluar ya satu-satunya tuh. Oke, kembali kepada Tuhan ya. Ya, tapi kalau kamu mengakui Tuhan yang membentuk segala sesuatunya, kamu juga harus memaafkan sahabat kamu. Ya, harus ikhlas ya. Jadi lupakan semuanya. Kita harus berdamai karena satu musuh itu terlalu banyak dibandingkan 1000 kawan ya kan? Iya. Oke. Jadikan itu sebagai semangat untuk terus berprestasi. Semangat Jenny. Oke, nah sekarang kita mau tanya tentang dinas nih. Dukungan dinas nih bagi kalian dalam prestasi yang sudah kalian raih ini. Gimana? Dinas mendukung nggak? Sangat mendukung. Gimana dukungannya? Kayak kita dikasih dispensasi untuk suratnya dipermudah dalam pemrosesan suratnya. Terus kayak kita juga disupport dari kantor kalau kita berprestasi dapat Penghargaan, penghargaan, dapat apresiasi. Sama seperti halnya ini dipanggil khusus oleh Panglima Iya. TNI dan Kasal ya. Tidak menyangka nggak? Gak nyangka banget bisa sampai Panglima TNI gitu. Perhatian banget Perhatian ya. banget, peduli sama kita. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak Panglima dan Bapak Kasal? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima dan Bapak Kasal yang sudah mensupport kami para atlet, mendukung kami. Di situ kami sangat bahagia. Berarti Bapak Kasal dan Bapak Panglima sangat perhatian kepada kami. Padahal kami tahu sibuknya beliau seperti apa, tapi masih menyempatkan membuat acara untuk para atlet-atlet TNI Angkatan Laut yang berprestasi. Ya, pastinya ini menambah semangat kalian dong ya. Semangat banget. Untuk event berikutnya nih harus Harus lebih juara lagi baik, nih, harus iya. naik panggung lagi ya. Iya betul. Oke, Jenny gimana Jen? Untuk Jenny, mungkin Jenny lebih ini ngasih motivasi ke adik-adik yang mungkin pengen tes angkatan laut atau TNI atau Polri. Pengalaman Jenny ya, pengalaman Jenny Kak. Jenny tuh yang dulunya matanya kan minus 1,75 ya. Terus banyak orang yang bilang kayak tidak mungkin bisa jadi TNI karena kan persyaratan TNI harus matanya normal dong. Nah waktu itu Jenny ini ke TNI Angkatan Laut menanyakan tentang pendaftaran, terus membawa sertifikat SEA Games Filipina. Terus di situ di ACC sama komandannya katanya karena kamu berprestasi saya berikan kamu waktu 1 bulan untuk lasik mata. Waktu itu Jenny lasiknya di Surabaya. Ya, diberi kesempatan Diberi ya. kesempatan. Terus pas Jenny masuk Angkatan Laut banyak juga yang bilang kayak aduh Jen kayaknya salah masuk matra nih. Karena di Angkatan Laut susah untuk dikasih izin untuk berangkat. Kayaknya prestasi kamu mentoknya di sini. Tapi ya kembali lagi ya Jenny kalau rencananya Tuhan sudah di sini pasti ada rencana baiknya Tuhan untuk ini. Terus saat mengurus surat izin ternyata tidak serumit yang mereka Bayangkan. katakan. Iya. Malahan makin kesini makin kayak dikenal sama orang-orang, terus dikenal sama atasan, terus kemarin sempat dikasih penghargaan sama Bapak Panglima ya syukur sekali. Iya. Oke. Ya karena waktu Jenny berasanya tuh waktu PON kemarin. Gimana tuh cerita PON Papua ya? PON Papua. Ya, saya Itu kan, tahu. ya, Jenny ini bareng saya sekolah. Jenny itu lagi sekolah mendadak berangkat. Oh, sudah selesai ya? sudah selesai Ya, lagi berangkat OJT. ke Papua. Ya. Gimana ceritanya itu PON Itu Papua? waktu itu di kelasnya Jenny tuh semua sudah senang karena oh Jenny kayaknya tidak main di kelas ini nih. Terus banyak juga yang mungkin pikir Jenny lagi pendidikan ya jadi tidak sempatkan Berkurang nih latihan. saingan ya. Tapi pas setelah turun gelanggang mungkin dengar Jenny pernah ngikutin SEA Games. Terus mungkin dengan karena TNI ya. Pasti TNI kan terkenal kuat-kuat kan orangnya. Jadi ada efek gentar ya, dari lawannya. ada efek takut juga karena di situ banyak juga bisikan pas turun. Oh ini yang kowal, ini kowal. Jadi Saya mungkin kasih itu tahu ya Jen, ada gunakan keuntungan. dalam hal yang positif ya. Jangan buat nakut-nakutin Palembang di Maumere ya. Mau tanya nih buat teman-teman nih, reward apa yang paling terkesan bagi kalian selama pertandingan Tikaf? Kalau aku pernah merasakan namanya mendapat bonus itu sampai 750 juta Wow, pribadi. luar biasa. Itu waktu event apa tuh? SEA Games SEA Games di Filipina. itu menang kategori apa aja itu? Kebetulan kemarin diperlombakannya
Dragon Boat. Kamu dapat berapa medali itu? Dapat 1 emas 2 perak. Nah, Jenny. Kalau Jenny mungkin sama kayak Katika. Tapi Jenny masih 300 juta waktu itu ya. Langsung Udah ya langsung Anak-anak beli. muda ini masih 20-an tahun tapi sudah mencetak ratusan juta dengan mudahnya. Tapi itu tentunya dengan perjuangan yang Iya, betul. tidak mudah ya, dengan keringat, dengan tenaga yang waktu yang harus kalian korbankan yang ya. mereka nggak tahu prosesnya. Betul sekali. Tapi kan indah pada waktunya Iya, ya betul. hasilnya. Keluar negeri bolak-balik loh, itu mimpi dari anak-anak muda zaman sekarang. Tikaf dan Jenny, apa harapan kalian terhadap anak-anak muda zaman sekarang nih? Lebih jangan ke terpengaruh dengan dunia luar atau sosmed kali ya, karena kan gampang sekali sekarang tuh dikit-dikit anak muda zaman sekarang terpengaruh sama yang sisi negatifnya dari sosmed tuh. Nah, lu upload status Iya. gitu ya. Kalian main sosmed gak sih? Main dong. Nah, Tikaf, kamu IG-nya apa? Kasih tahu Eh, pemirsa nih. Untuk IG aku Ayuning Tika Vihari. Nah, Jenny, Kalau untuk Jenny IG-nya Jenny Kause, nggak ada pakai spasi. teman-teman Jangan lupa follow. follow. Tapi tanya, bagaimana mereka bisa berprestasi? Tirulah yang positif dan bagaimana bisa bergabung di Angkatan Laut karena Angkatan Laut mensupport prestasi dan karir mereka. Begitu ya? Iya, betul. Nah, Jen, kamu apa harapannya untuk anak muda? Ya kalau untuk Jenny jangan pernah menganggap dirimu lemah karena kamu punya kemampuan dan jangan lupa andalkan Tuhan dalam setiap proses. Wow, luar biasa. Jen, koreksi saya kalau salah ya. Ya. Kamu tuh dari Maumere, dari tempat yang ada di ujung lah ya, di ujung sana. Iya ujung. Terus gimana rasanya itu kamu sekarang sudah keliling-keliling dunia, melihat dunia yang jauh dari tempatmu yang terpencil itu? Kalau dari Jenny mungkin ini ya, orang-orang mikir gini, mungkin di luar negeri itu bagus ya pantainya, gedungnya, terus apa ya, flora dan fauna ya. Ternyata selama ini tuh salah, pendapat mereka tuh salah. Bahwa Kenapa bisa? Indonesia tuh ternyata indah. Oh, oke. Iya, apalagi di daerahnya Jenny ya. Contohnya kayak Sumba, dia punya ladang yang besar hijau, bagus. Terus Labuan Bajo, Oke. walaupun dia panas ya, kering ya, tapi itu menjadi satu tempat wisata yang sangat digemari sama turis-turis. Jadi seharusnya kita orang Indonesia bangga dong. Dan terus kita orang Indonesia harusnya malah kita yang harusnya kayak ngasih promosi gitu ke orang luar bahwa Indonesia juga punya tempat wisata yang bagus. Ada di dalamnya ada mungkin makanan khas, pakaian adat. Di setiap daerah kan pasti ada. Jadi harusnya orang Indonesia yang bangga terus mempromosikan ke luar negeri biar orang luar negeri tahu gitu. Wah, luar biasa ya anak muda ini ya. Ini di luar ekspektasi saya nih. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jadi mulia sekali ya hatimu ya. Ya, terima kasih bincang-bincangnya dengan dua anak muda berprestasi Sri Kandi Laut. Bangga sekali menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut. Teruslah berprestasi karena berprestasi itu menjadikan hidup lebih baik lagi. Sukses selalu teman-teman. Atas kehadirannya sampai jumpa kembali di podcast TNI Angkatan Laut. Naval Untold Story. Go, go, go. Goal! Jaya! Goal! Jaya! Goal! Jaya!